Kami emak-emak Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia menolak Gibran menjadi Wakil Presiden. Merdeka! Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami emak-emak dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia menyatakan bahwa kami menolak untuk pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Indonesia. Kenapa? Karena pertama, Gibran Rakabuming itu berhasil maju sebagai Wakil Presiden hasil kong-kali-kong dengan pamannya, sehingga Gibran layak disebut sebagai anak haram konstitusi. Yang kedua, tidak ada satupun presiden di dunia ini yang ayahnya masih menjabat sebagai presiden, lalu anaknya menjadi calon wakil presiden. Yang ketiga, dari segi pendidikan Gibran Rakabuming sendiri, kita meragukan pendidikannya seperti apa. Karena ijazahnya tidak jelas, sekolahnya dimanapun tidak jelas. Itu yang menyebabkan kita sebagai rakyat Indonesia prihatin sekali. Karena apa yang terjadi dengan Gibran saat ini adalah seperti pengulangan apa yang terjadi dengan ayahnya Gibran. Jokowi kita meragukan ijazahnya, dan sekarang kita mendapatkan anaknya yang belum berpengalaman sama sekali untuk menjadi wakil presiden Indonesia. Di Indonesia ini banyak orang pintar, banyak profesor, banyak doktor, banyak mahasiswa. Bahkan mungkin jika kita memilih Gibran sebagai ketua RT di tempat kita pun mungkin kita akan keberatan. Apalagi sekarang Gibran akan dilantik sebagai wakil presiden yang mewakili sekian ratus juta rakyat Indonesia. Gibran itu dari segi apapun kita lihat tidak layak. Apalagi sekarang kita melihat ada akun Fufu Fafa, di mana di dalam postingannya itu banyak melakukan postingan-postingan yang isinya tidak mendidik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak kata-katanya yang ibaratnya seperti melecehkan perempuan. Apakah itu layak kita memiliki wakil presiden seperti itu? Tentu kita sebagai perempuan prihatin sekali bagaimana mungkin seorang calon wakil presiden melakukan isi postingan yang melakukan pelecehan terhadap perempuan-perempuan. Itu hal yang sangat tidak bermoral sama sekali untuk negara kita sebagai negara yang Pancasila. Kita dididik selama ini oleh negara supaya memiliki budi pekerti yang baik dan sebagainya. Pancasila kita satu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semua menekankan kita pada budi pekerti. Tapi kita sekarang memiliki calon wakil presiden yang postingannya sama sekali tidak mendidik. Bahkan pendidikannya pun kita tidak tahu sampai di mana kebenarannya. Apakah betul Gibran selesai sekolahnya? Seperti itu saja. Dan dari segi hukum pun kita melihat bahwa Gibran maju sebagai wakil presiden itu karena bantuan dari keluarga. Nah, apakah kita akan membiarkan ini terjadi? Orang dalam membantu anaknya supaya bisa maju. Apakah ini akan yang dijadikan contoh sebagai calon wakil presiden kita kepada seluruh dunia? Apakah kita tidak malu memiliki calon wakil presiden yang sama sekali tidak ada prestasinya sama sekali? Kita lihat wakil presiden kita sejak zaman kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpengalaman. Bukan anak kemarin sore yang bisa maju karena bantuan dari keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Evi mewakili emak-emak dari Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia. Kami merasa emak-emak adalah orang yang paling pertama merasakan betapa sakitnya, kejamnya selama 10 tahun rezim Jokowi. Kami yang paling harus bertanggung jawab buat keluarga, anak-anak, sulitnya memperbaiki keadaan ini. Ditambah lagi harga-harga yang mahal, tenaga kerja yang tidak ada, anak muda yang pengangguran bertambah banyak. Lalu sulitnya mencari pekerjaan, tingginya biaya kuliah, itu semua kami rasakan selama 10 tahun rezim Jokowi. Dan orang-orang yang berbicara benar malah dimusuhin. Kami sesama warga negara Indonesia pun berbeda pendapat sudah seperti musuh. Apa ini, mengapa ini bisa terjadi? Kita ini bangsa Indonesia.
Kenapa perbedaan pendapat menjadikan musuh besar? Kedua, dengan mengangkat anaknya sendiri sebagai wakil presiden, itu artinya Jokowi merangkap 3 periode, yang artinya sama saja dengan periode Jokowi melanjutkan periodenya dengan mewakili dari anaknya, yaitu Gibran Rakabuming. Dan Gibran sendiri tidak mempunyai skill sama sekali, dan kelulusannya pun diragukan, kemampuannya tidak ada. Jadi apa yang kita harapkan untuk orang seperti itu untuk menjadi wakil kita? Itu sama saja bullshit. Kami emak-emak sangat menolak dan tidak ingin Indonesia diwakili oleh manusia seperti itu. Kami ini punya moral. Apa gunanya kita menyekolahkan anak-anak kita sekolah tinggi-tinggi tapi hanya diwakili oleh orang yang tamat SMA-nya aja tidak jelas. Di mana profesor? Di mana guru-guru besar? Kami, walaupun emak-emak, kami adalah orang bersekolah, berpikir. Sudah sebaiknya negeri ini dipimpin oleh orang yang berpikir, yang peduli dengan bangsa, bukan menjual tanah aset negara, aset-aset dari penduduknya sendiri. Di zaman Pak Harto, kita rakyat yang sulit diberi transmigrasi, dikasih lahan, tapi di zaman Jokowi malah diputarbalikkan. Rakyat yang mempunyai lahan malah diusir, dan itu tidak dipublikasikan. Kedua, Jokowi menghilangkan rezim PKI, seolah-olah PKI itu tidak pernah ada. Faktanya PKI itu udah timbul baru, menjadi PKI gaya baru. Tidak lagi seperti dulu langsung menyerang, tapi menyusup pola pikir. Anak sekarang tidak lagi mengerti sejarah apa itu PKI, dampaknya seperti apa, dan ini sangat menggeramkan. Kurikulum Merdeka, saya pun selain mama saya sebagai guru, sedih sekali saya mengajar guru, anak murid tidak mengerti, matematika tidak paham, sejarah apapun tidak paham, moralnya yang paling terpenting, moralnya nol sama sekali, tidak bisa menghargai yang tua, dan itu parah. Kenapa? Anak-anak di medsos itu merasa dia paling bisa ilmu, tapi kenyataan yang moralnya nol besar. Dan ini merupakan PR besar bagi seluruh, bukan hanya emak-emak, tapi bangsa dan negara ini. Saya rasa cukup demikian, teman saya. Satu yang pasti, Gibran itu sudah melakukan pembohongan publik. Pakar-pakar sudah menyatakan bahwa akun Fufu Fafa jelas pemiliknya adalah Gibran Rakabuming, tetapi dia menyangkal. Lucunya lagi adiknya bilang memang itu akun kakaknya. Aneh kan? Sementara pakar yang membuktikan akun itu Fufu Fafa malah dilaporkan. Kemudian ada lagi 2000 lebih postingan yang ada di akun itu dihapus. Dan menghapus siapa? Pihak dari Kemenkominfo. Itu jelas-jelas sudah pelanggaran dan negara ikut campur di dalam penghapusan postingan dalam akun itu. Sudah tidak wajar. Postingan tersebut juga di dalam akun tersebut itu jelas-jelas sudah banyak melecehkan perempuan, melecehkan bahkan presiden terpilih. Itu dihina anak dan istrinya. Bagaimana mungkin karakter orang seperti itu akan menjadi wakil presiden yang membawahi 200 juta lebih rakyat Indonesia? Dan itu yang pasti bukan kita yang memilih. Racikan Berita